tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu setelah Bapak menayangkan slide dapat menemukan unsur-unsur cerita dongeng dalam buku sastra dengan tepat. Yang kedua, setelah baca dongeng sebentar, adik-adik dapat menemukan unsur-unsur cerita dongeng dengan tepat. Yang ketiga itu setelah baca dongeng, adik-adik dapat menyimpulkan kejadian apa saja yang terdapat dalam dongeng. Baik adik-adik, ada manfaatnya pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis adik-adik. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga itu memperluas pemahaman tentang sastra. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu memberikan pendapat pribadi tentang si buku sastra. Baik, banyak manfaat yang diperoleh dengan membaca buku. Di antaranya adalah menambah wawasan dan pengetahuan ya. Oke, melalui cerita atau dongeng yang kamu baca, kamu dapat mengetahui pendapat pribadi yang berkaitan dengan isi buku ya. Kamu bisa berpendapat tentang latar cerita, tokoh dalam cerita, perbatasan tokoh dalam cerita, kesan dari cerita tersebut ya. Baik adik-adik, saya mau tanya dulu, mungkin adik-adik pernah mendengar cerita Malin Kundang? Pernah? Pernah apa? Pernah. Di dalam dongeng tersebut ada watak tokoh yang jahat dan juga watak tokoh yang baik ya. Siapa yang tokoh yang baik di dalam cerita Malin Kundang? Ibu Malin Kundang ya. Jadi adik-adik, tokoh yang baik dalam cerita Malin Kundang itu yaitu ibunya Malin Kundang. Oke. Sekarang kita ke unsur-unsur dalam cerita ya. Baik adik-adik, ada tokoh ya. Tokoh itu adik-adik adalah pelaku dalam cerita, terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu. Yang kedua itu ada watak. Watak adalah perilaku yang diperan oleh tokoh dalam cerita. Misalnya itu watak protagonis adalah watak yang berperilaku baik, seperti penyabar, santun, pemberani, baik hati dan sebagainya. Seperti tadi Ibu Malin Kundang kita lihat, dia masuk ke dalam watak tokoh protagonis ya, tokoh yang baik. Oke, yang kedua itu adalah watak tokoh antagonis. Jadi adik-adik, watak tokoh antagonis itu adalah perilaku jahat seperti sifat iri, dengki, kejam, penindas dan lain-lain ya. Seperti Malin Kundang, dia masuk ke tokoh antagonis. Oke, ada latar ya, latar atau setting adalah tempat, waktu dan situasi peristiwa dalam cerita. Jadi adik-adik, latar itu tempat terjadi suatu dongeng ya, di mana dongeng itu terjadi ya. Pesan. Jadi adik-adik, pesan itu adalah amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca ya. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Sudah Pak. Sudah. Bapak sedikit ada LKPD. Ya. Oke adik-adik, Bapak ada LKPD. Adik-adik coba kerjakan LKPD ini ya. Oke, silakan kerja. Waktunya cuma 3 menit adik-adik ya. Setelah itu adik-adik maju presentasi.
Sudah? Sudah? Ya Pak. Oke, adik Anda coba maju dulu. Coba presentasikan. Baik, pertanyaan yang pertama, siapakah yang datang dan menjadi tamu ayah? Ya, jawabannya guru dari kampung air. Terus yang kedua, apa jasa Pak Tohir kepada ayah? Jawabannya, tanpa jasa Pak Tohir, ayah tak mungkin menjadi pemimpin perusahaan. Oke, tepuk tangan untuk adik Anda. Oke, adik Elvin, coba maju, presentasikan isi kerjanya. Baik, pertanyaan nomor 1. Siapakah yang datang dan menjadi tamu ayah? Jawabannya adalah guru dari kampung air. Pertanyaan nomor 2. Apa jasa Pak Tohir kepada ayah? Jawabannya, tanpa jasa Pak Tohir, ayah tak mungkin menjadi perusahaan. Oke, tepuk tangan untuk 3. Oke, baik adik-adik, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kalian tadi sudah mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Padahal kalian semua sudah paham tentang materi yang Pak bawakan pada hari ini. Oke, baik adik-adik, dengan berakhirnya kerja LKPD pada hari ini, berakhir pula materi kita pada hari ini. Sebelum akhir materi kita berdoa dulu. Amin. Oke.